kerusakan di daratan dan di lautan itu disebabkan oleh manusianya sendiri. Coba kita lihat Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41 pada juz 21, yaitu Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Zahara wis jelas atau tampak apa al fasadu kerusakan fil barri ing dalem daratan wal bahri lan lautan bima sebab kelawan barang kasabat kang agawi sapa aidin nasu pira-pira ulahe menungso liyudhiqa supaya ngincipake sapa Allah ya alladzina hum ing nas ba'dal ladzi ing sebagian amilu kang ngelakoni sapa nas la'allahum menawa-menawa nas iku yarjiuna padha bali kabeh. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan oleh sebab akibat manusianya sendiri. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Coba lihat di beberapa daerah ada suatu bencana, ada suatu musibah. Karena apa? Ya manusianya sendiri yang menyebabkan sebab akibat. Ada beluk atau ada nak ngarani istilahnya pego nak Jawa ni iku sebab ana geni. Lah geni ki mau kondi ya kasangka olah-olah yang tidak bertanggung jawab seperti halnya itu. Seperti ada bencana banjir, angin topan, longsor dan sebagainya, termasuk buah-buahan yang asalnya dulu seperti jambu air nggak ada yang basah, sekarang basah hampir menyeluruh. Cabai atau lombok juga demikian, blimbing dan sebagainya. Itu dalam surat Al-Anfal ayat 25 kan jelas. Pada juz yang ke-9 di situ juga disebutkan bagaimana ayatnya. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Wattaqu lan wedya atawa menghindaro utawa ngreksa sapa sira kabeh fitnatan ing musibah atau bencana, atau ya dikatakan bilai boleh latusibanna kang ora nimpa temen apa fitnah alladzina ing wong akeh zalamu kang padha nganiaya sapa alladzina mingkum setengah saking sira kabeh khosotan hali tertentu. Wa'lamu lan ngertia sapa sira kabeh annallaha ing setuhune Allah iku syadidul iqabi banget siksane. Dan peliharalah, takutlah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang yang zalim saja, tetapi orang-orang yang di sekitarnya kena semua. Ketahuilah bahwasanya Allah itu siksanya sangat keras, sangat pedih, sangat hebat. Coba renungkan, ada suatu musibah banjir, apakah banjir itu menimpa orang yang zalim atau nakal atau beling saja? Tidak. Orang di sekitarnya kena dampaknya semua.
Ada tanah longsor, apakah itu menimpa orang yang zalim atau beling saja? Tidak, semuanya akan kena semua. Ada suatu pertanian kena dampaknya berbagai macam penyakit atau wabah, apakah akan menimpa orang yang beling atau zalim saja? Tidak, semuanya kena dampaknya. Coba kita renungkan dengan seksama. Sekarang kalau ada tsunami atau banjir meninggal semua gimana? Yang bisa membedakan, mari kita cermati, yaitu kalau waktu kita semua dalam keadaan ibadah atau berbuat yang baik, kalau dalam keadaan bencana insya Allah mati syahid. Tapi sebaliknya, kalau sedang beling zalim, nakal, berbuat maksiat, ya naudzubillah, makanya ada mati syahid, ada mati sangit. Kan gitu. Coba renungkan, ya nak salah ya dielingno, aja meneng bae. Ya, makanya semuanya kena dampaknya. Orang yang bercocok tanam juga demikian. Coba lihat buah, misalkan jambu air, belimbing, jambu kluthuk, mangga, pisang dan sebagainya. Jambu air dulu itu kalau tidak diambil orang atau dimakan hewan, itu sampai tua, sampai enggak jatuh kalau memang tidak diambil orang atau ada yang mengambilnya. Bahkan kalau tidak sangat tuanya enggak akan jatuh. Kalau sekarang bunganya lebat sekali, buahnya lebat banyak sekali, tapi belum sampai matang, belum sampai masak sudah rogrok atau jatuh, bahkan dimakan serangga, dimakan jenis-jenis penyakit. Ini disebabkan apa? Karena manusianya banyak yang beling. Orang yang petani juga demikian, petani cabai, coba lihat orang-orang yang petani itu, ditanyakan pada mereka-mereka. Misalnya cabai kecil biasanya satu panen, satu tanaman itu dulu-dulunya bisa 14 minimal, 18, 19, bahkan 20 kali panen. Sekarang satu panen atau dua panen, buahnya banyak, lebat sekali, tapi terus penyakit patek datang dan sebagainya dan sebagainya. Nah ini, tapi mereka-mereka kalau dibilangin kadang menghindar, itu kan disebabkan polusi keadaan alam, Pak. Itu kan dalam keadaan cuaca yang tidak menentu. Lah makanya ini karena gara-gara manusianya sendiri. Coba sekarang ini kan bulan 7. Bulan 7 biasanya sudah tidak ada hujan, tidak ada banjir, tapi di mana-mana banjir. Coba lihat di beberapa daerah. Ada yang sekian meter, ada yang sekian senti dan sebagainya. Ada yang diguyur hujan terus-menerus, padahal bercocok tanam yang dulu-dulu musim yang pada bulan ini sudah menanam tembakau, padahal tembakau harus dengan cuaca yang panas, cuaca yang kering. Tapi sekarang di sekitarnya masih banyak air, masih kebanjiran, ada yang demikian dan sebagainya. Mengapa? Karena ini tak ada lain adalah ulahnya manusianya sendiri, tidak sadar, salah tidak mau diingatkan, semuanya merasa benar, kan begitu. Kuncinya apa? Tidak mau syukur, tidak mau neriman, tidak mau mencari ridhonya Allah. Kalau sudah sekarang bagaimana ini? Sudah ibarat jadi bubur. Nah, kita bisa membenahi dengan memperbanyak istighfar, taubatan nasuha. Kalau memang kita semua sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang mengharapkan selamat baik di dunia maupun di akhirat nanti, maka dari itu di zaman akhir, masya Allah, saudaraku di mana saja berada, salah
kadang tidak mau diingatkan, merasa benar dan selalu menutupi kesalahan berbagai macam alasan atau argumentasi. Ya apa tidak? Diamanati, disalahgunakan. Kalau berbicara muluk-muluk, baik sekali, manis cara membiusnya, tapi setelah menikmati yang enak, lupa lautan dan daratan. Ya apa tidak? Semuanya Allah tidak akan diam, semuanya akan dibalas sesuai dengan perbuatannya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi semuanya ini sudah ada dalam Al-Qur'an, hadisnya juga ada. Maka kita tidak usah bingung, tidak usah risau. Mengapa risau? Karena termasuk bagian dari kita sendiri. Kita harus sadar tanaman-tanaman tidak seperti dulu. Apakah faktor alam, apakah cuaca dan sebagainya. Ya, karena sebabnya manusia sendiri. Tadi kan sudah jelas ayat 25 dalam surat Al-Anfal pada juz 9. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Jelas tidak khusus menimpa orang yang zalim, orang yang nakal, orang yang ngeresek, tidak. Orang-orang yang di sekitarnya akan kena dampaknya. Coba dirasakan. Baik itu orang petani, orang nelayan, orang pedagang dan sebagainya. Kena dampaknya semua. Maka kita harus waspada. Mari kita kembali kepada Allah, taubatan nasuha. Semoga kita semuanya amal-amal perbuatan, amal kita yang telah kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana saja, kapan saja berada, kita selalu mendapatkan taufik hidayah serta maunahnya. Kalau diambil setiap saat atau kapan saja berada dalam keadaan tetap iman, Islam, husnul khotimah. Anak-anak kita atau dzurriyyah kita dijadikan dzurriyyah atau anak soleh-solehah. Khairun nas anfa'uhum linnas, menjadi generasi yang kuat dalam segala-galanya dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.